Filum Annelida. Annelida berasal dari bahasa Yunani annulus yaitu cincin dan oides yang berarti bentuk, yaitu artinya cacing yang berbentuk cincin. Memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama tubuhnya bersegmen, kedua merupakan hewan triploblastik selomata, ketiga sudah memiliki sistem syaraf, pencernaan, ekskresi, reproduksi, dan sistem pembuluh, bersifat hermaprodit dan bernapas menggunakan kulit. Annelida dibagi menjadi kelas Polychaeta, yaitu cacing yang memiliki banyak rambut di setiap segmennya. Kemudian ada Oligochaeta, yaitu cacing yang memiliki sedikit rambut di setiap segmennya. Dan yang ketiga itu ada Hirudinea, yang dimana sama sekali tidak memiliki seta di setiap segmennya dan memiliki alat hisap serta menghasilkan zat antikoagulasi yaitu hirudin. Polychaeta. Polychaeta memiliki ciri-ciri berambut banyak, hidup di laut dan bergerak dengan parapodia. Parapodia ini merupakan tonjolan di setiap tubuhnya yang berguna untuk bergerak. Ketiga, tinggal di dalam tabung dan ada juga yang hidup bebas. Video yang di samping merupakan Polychaeta yang hidup di dalam tabung. Contohnya ada Eunisphirides atau cacing wawo. Kemudian ada kelas Oligochaeta. Memiliki sedikit rambut, yaitu seperti cacing tanah. Kedua, tidak memiliki parapodia. Ketiga, mengalami penebalan antara segmen ke-32 sampai 37 yang disebut dengan klitelum, yang dimana dalamnya menyimpan embrio. Keempat, hidup di air tawar maupun darat, dan yang kelima itu adalah hewan hermafrodit. Walaupun cacing ini hermafrodit, tetapi dia tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Ketiga, ada Hirudinea. Tidak memiliki parapodia dan seta di segmen tubuhnya, berbeda dengan Oligochaeta dan Polychaeta. Kemudian tubuhnya pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing, hidup di air tawar, darat, dan laut. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada cacing Perrethima sp, jarum pentul, styrofoam, alas kaca, cutter, dan sarung tangan latex. Prosedur kerja. Pertama-tama, kita cari cacing di tanah. Cacing memiliki habitat di tanah yang dingin, lembab, dan basah. Cacing tinggal di kedalaman 5 minutes later. 1-2 meter. Kemudian setelah kita temukan cacing, kita masukkan cacing ke dalam tempat yang telah kita sediakan. Cacing yang diamati adalah cacing yang memiliki ukuran besar atau cacing yang sudah dewasa. Agar morfologi yang ingin kita amati dapat terlihat dengan jelas dan bisa kita bandingkan dengan literatur. Kemudian kedua, ukur panjang cacing. Cacing Perrethima ini berukuran 12 cm dan merupakan cacing yang sudah dewasa. Ketiga, amati pergerakan cacing. Cacing bergerak maju mundur, ke atas, ke bawah, dan kita perhatikan di alas kaca yang telah kita sediakan. Cacing menghasilkan lendir mukus yang membantu mereka untuk bergerak. Alas kaca membantu mereka untuk mempermudah pergerakan. Keempat, kita bedah cacing. Yang pertama, kita tancapkan jarum pentul di styrofoam untuk menjaga cacing agar tidak bergerak. Kemudian kita lakukan pembelahan sepanjang garis mediodorsal mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero
sampai ke segmen pertama. Kita amati morfologi luar dan anatomi dalam. Yang pertama, panjang cacing yaitu sekitar 12 cm. Yang kedua, pergerakan cacing yaitu memanjang, memendek, belok ke kanan, ke kiri, gerak atas, serta ke bawah. Menurut Hasbuna DKK, kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing bisa memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkular menyebabkan tubuh cacing tanah mengembang dan mengerut. Sinkronisasi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak ke depan pada cacing. Hal ini sesuai dengan jurnal Hasbuna dan kawan-kawan. Kemudian morfologi luar cacing terdapat prostomium, peristomium, clitellum, segmen, dan anus. Ini merupakan sumber buku biologi Campbell. Anatomi bagian dalam itu terdapat mulut, paring, ampla, alat reproduksi jantan, alat reproduksi betina, sistem saraf, serta sistem peredaran darah. Hal ini sesuai dengan literatur anatomi dalam. Menurut Roslim dan kawan-kawan, sistem reproduksi pada cacing yaitu pada sebuah ruas cacing tanah terdapat muara saluran vas deferens atau saluran sperma. Muara tersebut besar dan membentuk suatu bibir, sedang lubang muara oviduk kecil dan bulat terdapat pada ruas yang lainnya. Dari lubang tersebut nantinya akan keluar telur. Dua ekor cacing tanah melekatkan diri dan saling membuahi. Kemudian sistem pencernaan. Alat pencernaan terdiri atas rongga mulut, faring, esofagus, crop atau provinculus, gizzard atau ventriculus, berdinding tebal, intestinum, dan berakhir dengan anus. Sistem respirasi. Cacing tanah tidak mempunyai alat respirasi khusus untuk mengambil O2 dan membuang CO2. Tugas respirasi dilakukan melalui membran pada seluruh permukaan tubuh. Oleh karena itu, di bawah kutikula terdapat banyak pembuluh kapiler guna memudahkan pertukaran gas CO2 dan O2. Sistem ekskresi. Alat pembuangan kotoran berupa suatu alat yang disebut dengan nefridia, terdapat pada tiap-tiap ruas. Saluran nefridia yang bersilia yang disebut nefrostom pada ruas sebelah muka, sedangkan saluran lainnya berbelit-belit pada ruas yang belakang. Silia mengiring cairan dalam selom untuk mengeluarkan cairan lewat permukaan tubuh. Kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas pasang ganglion atau otak pada prostomium, saraf penghitung melingkari faring, sebuah atau sepasang benang saraf ventral sepanjang tubuh yang dilengkapi sebuah ganglion, dan sepasang saraf lateral pada tiap ruas. Manfaat dari cacing tanah yaitu untuk menggemburkan tanah, bahan kosmetik dan obat, serta campuran makanan berprotein tinggi bagi hewan ternak. Sesuai Roslim dan kawan-kawan tahun 2013. Cacing tanah memiliki habitat di tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasbuna dan kawan-kawan tahun 2015-77. Tingkat cacing memiliki pH 6,8 sampai 7,2 dan suhu lingkungan yang berkisar 15 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapan tersebut berguna agar kulit bekerja normal. Apabila terlalu kering akan merusak kulit. Bila kelembapan terlalu tinggi, cacing tanah akan lari mencari tempat pertukaran udara atau aerasi yang baik. Sumber Hasbuna DKK. Kesimpulan, cacing memiliki gerak mengembang, mengerut, memanjang, memendek, belok ke kanan dan ke kiri, gerak ke atas dan ke bawah.
Kemudian morfologi luar cacing ditemukan prostomium, peristomium, klitelium, segmen, dan anus. Sedangkan anatomi dalam ditemukan mulut, taring, ampla, alat reproduksi jantan, alat reproduksi betina, dan anus. Dan habitat cacing yaitu berada di tempat yang dingin, basah, lembab, dan gelap.